Ketika kita berbicara masalah satu amalan, yaitu zuhud, banyak orang yang mensalah artikan masalah ini. Orang berbicara masalah zuhud itu seakan-akan ketika seseorang mempersulit hidupnya, menjadikan hidupnya susah, meninggalkan dunia secara total. Ini bukan pengertian zuhud. Zuhud itu bukan amalan fisik. Zuhud itu adalah amalan hati. Kalau kita balik ke makna zuhud, maknanya secara bahasa dari kata zahada yazhadu, artinya tidak tertarik dengan sesuatu karena remehnya. Itu arti zuhud. Secara istilah, kata-kata zuhud disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, yaitu tarkur rahbah fi ma la yanfa'u fid daril akhirah, meninggalkan keinginan terhadap perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi ketika kita bersinggungan dalam hidup ini, maka kita lihat kira-kira ini manfaat gak buat akhirat. Yang jadi permasalahan, contoh seseorang ketika meninggalkan usahanya, kerjanya, padahal kerja kita itu manfaat gak buat akhirat? Sangat manfaat. Karena kalau kita bicara kemiskinan itu malah justru berbahaya. Dikatakan kadal faqru ayakun al-kufr, hampir-hampir kemiskinan itu bisa membuat orang jadi kafir kepada Allah SWT. Justru seseorang zuhud itu mereka memperhatikan urusan dunianya, tapi yang nggak manfaat mereka lepasin. Contoh kasus, ada seseorang dia membutuhkan mobil untuk menjalankan hidupnya di dunia. Dia bisa beli 5 mobil, tapi dia harus lihat dulu yang manfaat berapa mobil. Kalau ternyata yang manfaat buat hidupnya 2, ya sudah dia beli 2. Yang lebihnya dia nggak pakai. Itu yang terjadi. Orang zuhud berpikir dengan cara seperti itu. Artinya mereka hidup sederhana. Sederhana, apa yang mereka butuhkan itu yang mereka pakai. Itu zuhud. Bahkan ada seorang ulama namanya Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan zuhud terhadap dunia adalah bukan dengan cara menghalalkan yang haram, ya, dan menyanyikan harta. Itu bukan zuhud. Tapi zuhud terhadap dunia adalah engkau lebih yakin apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang ada di tanganmu. Itu zuhud. Ya. Jadi ketika seseorang meyakini dalam hidup ini bahwa apa yang Allah miliki lebih menjanjikan daripada apa yang kita punya, maka orang berpikir dengan zuhud dengan cara itu. Karena selama ini ya ikhwah, yang buat kita berat buat ibadah, selama ini kita merasa yang kita punya itu akan membuat hidup kita menjadi aman. Sehingga ketika dihadapkan dengan urusan sama Allah, kita jadi berat. Karena hidup kita merasa sudah cukup. Apa yang kita usahakan sudah cukup. Akhirnya apa? Sholat beban, ya, puasa beban, sholat malam beban, semua jadi beban. Karena memang kalau disinggungkan dengan hawa nafsu, semua ibadah berat. Semuanya berat, gak ada yang ringan. Ya. Dari sini Nabi SAW menjelaskan bagaimana dampak dari zuhud. Kata Nabi SAW dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah SAW, kasih tahu aku dengan amalan yang kalau aku lakukan Allah cinta sama aku dan manusia juga cinta sama aku. Amalan yang mendatangkan 2 cinta langsung, cintanya Allah sama cintanya manusia. Apa itu? Kata Nabi SAW mengatakan dengan simpel, tapi ini subhanallah, perkara yang sangat luar biasa. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, maka Allah akan cinta sama kamu. Wazhad indan nas. Zuhudlah engkau di sisi manusia, maka engkau akan dicintai sama manusia. Ya.
Apa yang dimaksud terhadap zuhud, terhadap apa yang dimiliki manusia? Ketika seseorang hidup, ketika bermuamalah dengan orang yang baik dan yang buruk, kondisi mereka sama, maka itu disebut zuhud. Sama dalam artian apa? Mereka nggak bingung apa kata orang. Itu zuhud. Karena pada dasarnya yang membuat diri kita terkena pengaruh dalam hidup ini pandangan manusia atau pandangan Allah. Semua orang mengatakan jawaban yang sama, nggak mungkin pandangan orang, pasti pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang ketika meyakini sisi ini, mereka akan hidup dengan tenang. Orang mau dolim mau apa, tetap jalannya lurus, nggak berubah hidupnya. Nah, sekarang sering orang mengatakan zuhud ini, mengatakan bahwa dunia ini tercela. Perkataan dia nggak semuanya salah dan nggak semuanya benar. Tercela dari sisi apa? Ada yang tahu nggak? Dunia ini tercela dari sisi apa? Apakah dari sisi waktu? Jawabannya enggak. Apakah dari sisi sekeliling kita, harta-harta kita, secara zatnya? Jawabannya enggak. Tercela dari sikap kita terhadap dunia. Itu yang tercela. Karena betapa banyak seseorang yang diberikan dunia oleh Allah, tapi salah dalam cara memanfaatkannya. Orang seling ketika dihadapkan dengan keburukan, mereka lebih menyalahkan yang lain daripada dirinya sendiri. Padahal yang tercela selama ini di dalam Quran dan Sunnah adalah sikap manusia terhadap dunia. Itu yang Allah celah habis. Dunianya nggak ada masalah, tapi sikap kita ketika dikasih dunia itu yang bermasalah. Betul apa enggak? Bahkan manusia ini disebut sangat kufur karena mereka salah dalam memanfaatkan apa yang Allah kasih. Apa tujuan Allah memberikan kita nikmat? Tujuannya semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla dan mempermudah urusan kita sama Allah. Tapi ketika Allah berikan kita sesuatu, tambah jauh kita sama Allah, berarti yang salah siapa? Jangan pernah salahkan hartanya, tapi salahkan dirimu dalam bersikap terhadap harta tersebut. Itu yang salah. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa zuhud itu terhadap dunia ada 3 perkara. Saya sebutin salah satunya aja, karena kalau 3-3-nya kita bahas hari ini nggak cukup. Yang pertama, ya, semua 3 perkara ini mengarah kepada amalan hati dan bukan amalan anggota tubuh. Jadi kalau orang zuhud kemudian dirinya kelihatan miskin, maka itu salah. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang ketika hambanya menampakkan bekas nikmat yang Allah kasih. Contoh, antum berangkat ke masjid pakai pakaian yang Allah kasih bagus, maka itu betul. Sebagaimana Allah berfirman apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah, pakailah perhiasan, yaitu pakaian yang bagus setiap engkau berangkat ke masjid. Tapi kalau kita pakai pakaian yang lusuh, jelek, maka itu kesalahan. Karena Allah nggak kepingin seperti itu. Yang Allah inginkan adalah apa yang kita dapatkan dalam hidup. Contoh, ada seseorang yang hartanya sampai miliaran. Kemudian mereka membeli pakaian yang bagus dengan harga 10 juta. Orang ini disebut zuhud apa enggak kira-kira? Kalau 10 juta itu dia pakai nyaman dan bisa membuat mereka dekat kepada Allah, maka itu betul. Paham? Karena setiap orang porsinya beda. Jadi jangan pernah kita berubah urusan kita sama Allah gara-gara perkataan orang. Justru ketika kita menyusahkan diri kita dan memperlihatkan diri kita miskin padahal kita mampu, maka itu bukan zuhud. Maka engkau disebut apa? Kufur nikmat. Sebaliknya lah. Makanya hati-hati ya ikhwah dalam masalah persepsi-persepsi seperti ini. Jangan pernah, kalau saya nanti menampakkan saya punya ini, nanti apa kata orang? Engkau salah, maka hidupmu karena orang. Kalau hidupmu karena orang, justru Allah akan memberikan engkau orang-orang yang zalim kepada dirimu. Bukan engkau malah dilindungi dari kejahatan manusia.
karena persepsi hidupmu karena manusia, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam kondisi seperti ini dikatakan ayyakunal abdu bima fi yadillahi awthaqu minhu bima fi yadi nafsihi. Dikatakan seseorang itu lebih yakin apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan manusia atau apa yang ada di tangan dirinya sendiri. Sebagaimana Allah SWT berfirman, kata Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha ya'lamu wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Allah mengatakan dalam surat Hud ayat 6, kata Allah, dan tidak ada satu makhluk pun yang bernyawa kecuali Allah jamin rizkinya. Berarti ya ikhwah, selama ini kita kerja, yang jamin rizki kita siapa? Bukan kerjaan kita. Makanya berapa banyak kita berpikir, kenapa ya kerja saya kok keras luar biasa dari pagi sampai malam, tapi kenyataannya hasilnya kok kelihatan sedikit. Kesalahan di sini bukan terletak bagaimana engkau usaha, tapi bagaimana persepsimu sama Allah Azza wa Jalla. Ya ikhwah, orang kalau yakin apa yang ada di sisi Allah, maka setiap mereka berusaha ketika Allah memerintahkan mereka, mereka mendahulukan perintah Allah. Betul apa enggak? Contoh kasus, berapa banyak di antara kita ketika kerja, datang waktu sholat, semakin kita tunda waktu sholat, semakin hati kita gusar dan semakin kerjaan kita menjadi tambah susah. Renungin ini baik-baik. Kerjaanmu ketika engkau tunda urusanmu sama Allah bukan tambah lancar, tapi engkau akan tambah berat menjalani hidup. Namun ketika engkau bersinggungan dengan Allah dan engkau dahulukan Allah, maka Allah akan buat hidupmu menjadi ringan. Ini konsepnya, karena engkau yakin bahwa apa yang Allah janjikan lebih benar daripada apa yang engkau miliki. Itu yang disebut zuhud yang sebenarnya. Karena Allah pasti menjamin setiap orang rizkinya, nggak mungkin nggak. Dalam kasus sesusah apapun hidup kita, kita tetap bisa makan, apapun caranya. Betul apa? Renungin ini baik-baik. Jangan pernah engkau geser seakan-akan saya bisa makan karena saya berusaha dengan tangan saya. Salah. Engkau berusaha menjadi sebab, bukan penentu hidup. Karena terkadang Allah kasih rizki seseorang di balik usahanya dari jalan yang dia tidak pernah tebak. Ketika dia susah, dia berharap kepada Allah, tiba-tiba dia mendapatkan bonus yang dimana di luar kerjaannya, atau dia mendapatkan pertolongan dari orang yang dimana orang itu nggak pernah dia kenal. Ini semua disebut apa? Rizki yang kita nggak pernah prediksi sama sekali, karena semua penolongnya adalah Allah, bukan tangan kita. Allah nyuruh kita berusaha bukan sebagai penentu nasib, tapi sebagai bentuk sebab untuk Allah datengin rizki. Nanti datangnya rizki jalannya macam-macam, intinya usahalah. Itulah seorang mukmin yang sebenarnya. Kemudian juga Allah SWT mengatakan dalam surat An-Nahl 96, Allah katakan ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Allah katakan apa yang ada di sisimu akan hilang, tapi apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Maka seseorang yang cerdas, mereka mengatakan aku akan berharap di sisi Allah, karena semua itu akan terus-menerus mendapatkan manfaatnya. Tapi ketika aku berharap apa yang ada di tanganku dan apa yang aku usahakan, semua itu akan habis. Pernah Abu Hazim rahimahullah, dia pernah ditanya, apa hartamu? Apa jawab dia? Aku punya harta dua yang membuat aku nggak takut miskin. Apa kira-kira? Yang pertama adalah percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hartaku. Ketika aku percaya sama Allah, aku nggak bakal miskin. Yang kedua adalah bahwa aku tidak mempunyai harapan terhadap apa yang di tangan manusia. Berarti kalau kita kerja karena bos atau kita kerja karena Allah. Paham resepsi ini?
Ketika kita kerja karena Allah, maka kita akan jujur apapun yang terjadi. Tapi kalau kita kerja karena manusia, maka semua yang diperintahkan manusia, walaupun maksiat, kita turuti. Itu yang dimaksud bahwa aku percaya apa yang ada di tangan Allah, dan aku tidak menaruh harapan apa yang ada di tangan manusia. Karena berapa banyak orang-orang yang ingin mendapatkan kesuksesan dan naik jabatannya, cari ridho manusia, siap-siap buat capek seumur hidup. Karena kita akan terus kecewa terhadap manusia. Namun ketika kita yakin apa yang ada di tangan Allah, kita akan nurutin semua apa yang Allah mau terhadap kita. Dengan cara apa? Kerjalah dengan cara yang jujur. Jujur bahwa Allah yang memberikan, bukan orang yang menentukan gajimu berapa. Tapi Allah yang memberikan seberapa besar engkau dapatkan dalam hidup. Itu yang disebut dengan apa? Engkau percaya sama Allah, bukan percaya sama orang. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, inna min dha'fi yaqinika, yang membuat keyakinanmu lemah sama Allah apa? Annama fi yadika awthaqu minka bima fi yadillah. Yang membuat keyakinanmu lemah bahwa apa yang ada di tanganmu lebih menjanjikan daripada apa yang ada di tangan Allah. Ketika kita merasa bahwa harta kita bakal nyelamatin diri kita, maka engkau akan beribadah dengan berat. Salatmu, semua ibadahmu sama Allah, semua akan menjadi berat buat hidupmu. Karena engkau masih merasa bahwa usahamu lebih menjanjikan daripada ibadahmu sama Allah SWT. Ini diantara ya ikhwah, yang terakhir ada Imam Ahmad pernah mengatakan, kata Imam Ahmad, asarru ayyami ilayya yaumun usbihu wa laysa indi syai'un. Subhanallah. Kata Imam Ahmad, hari yang paling aku bahagia menurutku adalah ketika aku memasuki pagi hari dan aku nggak punya apa-apa. Paham? Jadi Imam Ahmad bahagia paginya ternyata dia nggak punya makanan sama sekali. Itu dia bahagia. Kenapa bahagia? Ada yang tahu jawabannya? Karena di saat itu dia cuma berharap sama satu, nggak akan pernah dia toleh kanan toleh kiri. Dia berharap sama siapa? Sama Allah. Dia akan usaha sambil berharap, ya Allah, engkau akan memberikan aku hari ini. Itu yang buat orang merasa hidupnya tenang. Tapi ketika engkau punya macam-macam, maka hatimu akan berat untuk urusan sama Allah SWT. Karena terkadang harta yang berlebih ketika kita nggak lepasin, kata para ulama, akan menjadikan awalnya kaya jadi miskin mental. Orang miskin mental bukan karena finansialnya kurang, tapi kenapa? Karena dia takut yang berlebih akan berkurang dan hilang. Padahal yang memberikan semuanya sama-sama Allah Azza wa Jalla, bukan diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu buat kita semua untuk kembali kepada Allah dalam hal apapun. Karena sesungguhnya keberuntungan terletak pada seberapa besar kita dekat kepada Allah Azza wa Jalla, bukan seberapa besar kita mendapatkan sesuatu dalam hidup ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.